akurasi GPS itu sangat bagus, memang menunjang sekali. Namun harus dibarengi dengan pemahaman algoritma yang diterapkan oleh pihak Grab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas atau mengulas secara dasar mengenai algoritma Grab dalam membagi order atau memberikan order kepada mitra driver. Karena sebagai mitra driver tentunya harus bisa memahami tentang penerapan algoritma tersebut. Dengan pemahaman tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan order. Namun algoritma tersebut itu hanya diberikan atau memberikan gambaran secara garis besar. Secara detailnya tentunya menjadi rahasia bagi pihak Grab, karena algoritma tersebut merupakan bagian dari SOP. Tentunya yang namanya SOP itu tidak dipublikasikan ke semua orang. Ada beberapa poin yang perlu dipahami oleh mitra driver. Yang pertama yaitu mengenai jarak. Yang dimaksud jarak di sini adalah jarak antara driver dengan penumpang. Grab menerapkan algoritmanya itu berdasarkan radius 1 km atau jarak terdekat. Namun dalam kondisi tertentu radius 1 km bisa meluas pada saat terjadi kekosongan driver dalam radius tersebut. Secara otomatis server akan mengembangkan atau melebarkan sayapnya untuk menjangkau driver di luar jarak 1 km. Makanya buat rekan-rekan driver tentunya lebih disarankan untuk berada di titik atau pusat keramaian, sehingga kita cenderung lebih dekat dengan calon-calon penumpang. Dan kemudian juga disarankan selalu menggunakan atau melihat peta heat map, karena dengan peta heat map adalah sebuah sinyal di mana area tersebut sedang ramai order. Yang kedua, pengantaran jarak jauh. Jadi buat driver yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh, secara sistem itu diberikan jeda waktu untuk istirahat. Jadi tidak langsung diberi order lagi. Karena secara logika perjalanan jauh tentunya memakan waktu, tenaga, pikiran, akhirnya capek. Dengan begitu secara sistem dibuatlah jeda untuk istirahat. Namun dalam kondisi tertentu, apabila terjadi rame order atau banyaknya permintaan, driver tersebut jeda waktunya tidak berlaku, langsung saja dikasih order lagi. Kemudian yang ketiga, pantauan berdasarkan Google Map. Ya. Google Map sebagai acuan Grab dalam memberikan order. Contoh, ada driver yang jaraknya kurang lebih 200 meter. Kemudian ada driver lain jaraknya contohnya 500 meter. Namun yang jarak 200 meter tersebut perjalanannya macet, kemudian memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan driver yang berjarak 500 meter namun jarak tempuhnya lebih cepat. Tentunya order tersebut pastinya akan diberikan kepada driver yang jaraknya lebih jauh, artinya yang 500 meter dengan jalur yang lain dan jarak tempuhnya yang lebih cepat. Artinya yang dimaksud
jangkauan ini adalah termasuk jangkauan waktu, tidak hanya jangkauan jarak berdasarkan meter. Ini poin yang harus dipahami oleh driver. Kemudian yang keempat, itu ketaatan mitra terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pihak Grab. Khususnya peraturan yang berhubungan dengan customer atau dengan penumpang, menyangkut pelayanan, dari mulai cara berkomunikasi, kemudian sikapnya, termasuk cara berkendara. Contohnya kalau kita berkendaranya ngebut, kemudian penumpangnya takut dan sebagainya, tentunya nanti akan mendapatkan ulasan-ulasan yang kurang baik, karena penumpang itu diberikan keleluasaan untuk memberikan ulasan atau penilaian terhadap driver. Kalau ulasannya atau komentarnya bagus, dikasih bintang 5, tentunya itu akan berpengaruh baik terhadap akun driver. Namun kalau ulasannya ternyata negatif, itu akan berdampak pula kepada akun si driver. Makanya dengan pemahaman-pemahaman itu bisa mempengaruhi perolehan order rekan-rekan driver semua. Untuk itu dari poin 1 sampai poin 4 coba rekan-rekan pahami, kemudian bisa mengambil sikap kira-kira posisi kita itu sudah berada di tempat yang tepat atau kurang tepat, ya. Makanya kan banyak sekali teman-teman driver yang ngomong tip gacor tidak ada manfaatnya, sama saja tidak ada pengaruhnya. Sebenarnya tidak seperti itu, ya. Tips-tips gacor yang banyak diulas di YouTube, ya, itu sebenarnya bermanfaat sekali, karena memang salah satunya meningkatkan kinerja handphone, akurasi GPS, itu sangat bagus, memang menunjang sekali. Namun harus dibarengi dengan pemahaman-pemahaman algoritma yang diterapkan oleh pihak Grab. Dengan begitu, order tentunya akan beda hasilnya, ya, akan berpengaruh terhadap perolehan order si driver tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.